Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Terusno laku santetmu, entenono sasi suro, rogo sukmone sopo sing mati. Cerita ini lumayan panjang. Kali ini saya menggunakan sudut pandang orang pertama agar kalian lebih mudah memahami isi cerita ini. Sebagai pemahaman terhadap alur dan kisah ini, kami buatkan sebuah denah lokasi kejadian berlatar waktu tahun 90-an. Langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini aku tuangkan berdasarkan kisah nyata menurut kisah hidup yang Bapak alami saat beliau berumur 10 tahun dengan saudara-saudaranya yang berjuang melawan ganasnya santet pring sedapur, melawan saktinya ajian lembu sekilan dan Bandung Bondowoso. Siapa yang akan gugur? Kisah ini tidak direkayasa, karena kisah ini dituturkan langsung oleh 7 saksi hidup tragedi tersebut. Tidak menuntut juga untuk kalian percayai. Tapi yang pasti, tanah Jawa menyimpan banyak sekali misteri. Semua tokoh akan disamarkan demi menjaga privasi keluarga. Udara malam yang dingin ditambah gerimis tanpa henti, seakan menyambut kisah Bapak malam itu. Perkenalkan, bapakku bernama Imam. Pria paruh baya berumur 50 tahun. Bapak dapat melihat kehidupan lain yang tidak bisa kalian lihat. Benar, Bapak mempunyai kemampuan sixth sense sejak ia lahir. Ia sudah terbiasa melihat hujan sembari melihat kuntilanak yang terbang mengikuti anak kecil jika maghrib menjelang. Ia juga sudah terbiasa melihat pocong dengan berbagai bentuk. Pocong yang bentuknya hancur, atau pocong yang terbang mengelilingi rumah. Bapak memang anak istimewa. Sampai saat itu aku memintanya untuk bercerita bagaimana kisah masa kecilnya. Bapak pun menjawab, "Mungkin kalau bukan karena kakekmu, Bapak nggak mungkin bisa di sini, Dok." "Kenapa? Ada kisah apa, Pak?" tanyaku. Dulu, semua saudara Bapak kena santet pring sedapur. Dan semua saudara Bapak, termasuk Bapak, hampir tidak kuat menahannya. Sampai akhirnya kakekmu berkorban untuk menolong 7 anaknya dan 1 cucunya. Seganas apa santet itu? Bagaimana bentuknya? Dan apa yang mendasarinya? Batinku penasaran. Santet pring sedapur itu adalah ilmu santet yang paling sakti dan ditakuti di tanah Jawa. Hanya sedikit orang yang bisa lolos dari jerat santet itu. Tapi kakekku bisa.
yang lebih membuatku hampir tidak percaya. Santet ini akan terus-terusan meneror seluruh keluarga. Siang itu aku pulang sekolah bersama adik perempuanku. Aku adalah anak nomor 6 dari 7 bersaudara. Adik perempuanku bernama Tumi. Siang itu Tumi mendengar Bude Irah berteriak. Oh iya, Bude Irah ini adalah saudara kandung dari bapak. Ia adalah anak pertama. Anak kedua adalah Pak Didiran dan anak terakhirnya adalah bapakku, Imam. Tumi menjelaskan kondisi kesehatan Bude yang semakin memburuk. Dan entah ada hubungannya atau tidak, akhir-akhir ini sering ada burung gagak bertengger di atas rumah. Aku pun pernah melihat Pak Dediran membawa kemenyan dan boneka jerami dibawa ke semak-semak yang penuh dengan pohon bambu. Saat pulang sholat Isya dari surau, aku pernah melihat keranda di depan rumah Bude, disertai aroma bunga melati. Padahal di sini tidak ada bunga melati. Yang ada hanya pohon bambu, pohon beringin dan pohon pisang. Malam ini terasa aneh. Pasalnya, semua anggota keluargaku berkumpul. Kakakku dan 2 kakak pertamaku. Biasanya kakak pertamaku, sebut saja dia Mbak Ipah, selalu tidur di rumah suaminya. Namun sore itu, ia datang dengan raut muka yang sedih. Karena minimnya akses untuk ke kota, Bude terpaksa hanya dirawat di rumah. Puskesmas di desa kami sudah bertahun-tahun tutup. Dengar-dengar, karena banyak dari suster maupun dokter yang sering kesurupan. Akhirnya mereka tidak kuat dan lebih memilih untuk pindah tugas. Kalau kataku, itu bukan rumor, tapi memang benar adanya. Malam itu kami berkumpul di rumah Bude. Ada juga Pak Dediran dan istrinya tentunya. Alasan kami berkumpul karena akan ada diskusi keluarga besar terkait pembagian warisan Bude. Bude sendiri yang meminta kami untuk berkumpul. Sepertinya Bude sudah pasrah dengan keadaannya. Namun saat kami berkumpul, aku sedikit melirik ke arah Pak Didiran. Karena jujur, ada perasaan yang bertarung di dalam hati dan otakku. Meskipun saat itu aku masih kecil, tapi aku merasakan Pak Dediran mempunyai sebuah rencana besar pada kami. Terlihat dari sorot matanya yang selalu melihat ke arah Bude. Yang pasti aku lihat, Pak D yang duduk di samping pintu itu, kini tangannya sembari mencari sesuatu di lantai yang beralaskan karpet anyaman.
Semakin aku ingin tahu, aku berniat untuk bergeser ke arah yang lebih dekat dengan Pak D. Namun Kang Amin yang ada di dekatku menahanku. Aku pun menurut, tapi masih tetap mengamati dari kejauhan apa yang berusaha ia cari. Dan ketika tangan Pak D berhenti, semakin kufokuskan mataku. Ternyata Pak D mengambil sisa rambut yang jatuh. Jelas itu rambut Bude. Tidak hanya ada satu helai, tapi lumayan banyak. Aku saat itu memang masih kecil, masih awam dengan ilmu kejawen. Saat Pak D memasukkan gumpalan rambut itu, tiba-tiba aku melihat di belakang Pak D muncul asap berwarna hitam pekat. Asap itu terbang melalui pintu samping menuju rumahku, kemudian lenyap. Kupikir saat itu hanyalah penampakan yang seperti biasa kulihat. Namun aku salah. Itulah kail yang Pak D taruh untuk memanen hasil pancingannya. Gampangnya panen nyawa. Sebagai informasi, menurut adat yang aku percayai, bahwasanya rambut adalah salah satu media yang paling efektif untuk menjadi media ilmu hitam. Di sini aku menemukan satu fakta bahwa ternyata Bapak dan Pak Dediran sudah tidak lagi saling bertegur sapa. Entah apa alasannya. Tiba-tiba aku melihat Pak D merapikan sesuatu dengan mulut komat kamit. Sepertinya ia meramalkan atau sedang melakukan rapalan ajian atau entah, aku sendiri juga tidak tahu. Dan seketika itu saat Pak D merapalkan sesuatu dengan mulut komat kamit membelakangi Bude berteriak. Ia mengatakan bahwa badannya sangat panas. Aneh tapi nyata, tubuh Bude perlahan mulai menghitam. Diawali dari ujung kaki dan berhenti tepat di dada Bude. Yang jadi pertanyaan, siapa dalang di balik sakitnya Bude ini? Dan apa tujuannya orang itu? Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like video dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini.